di suatu tempat makan. Di situ aku duduk sama dia, terus dia bilang katanya ada yang ngikutin aku. Tapi nggak cuma Tika aja. Roy melihatnya mereka ada yang pernah mencoba mengguna-guna mereka nggak atau memelet dan ketempelan sampai sekarang. Saya melihat bukan guna-guna atau ketempelan, tapi saya mencurigai mereka dipelet. Karena Roy, sosok-sosok ini memang bombastis dan fenomenal karena bentuk fisiknya juga mengundang, karena punya pesona. Saya mencurigai kamu. pernah Roy. Di pelet. Nanti kita bahas lagi ya Roy, oleh siapa yang melet. Nah sekarang kita menuju ke partisipan selanjutnya. Silakan Roy. Dibayang-bayangi sosok kuntilanak setiap hari dan setiap malam. Silakan Roy, siapa yang dihantui sosok kuntilanak ini? Saya memilih angka kelahiran nomor 8. Felicia, wanita cantik yang lahir di tanggal 8, menganut kejawen, selalu diikuti sosok kuntilanak bernama Tika. Konon, Felicia suka berkomunikasi dengan beberapa sosok gaib dan dirinya diikuti oleh bisikan yang mengancam nyawanya. Karma buruk apa yang akan terjadi? Anda masih bersama kami di Karma, masih ada duo Gobas di sini. Semakin malam semakin basah. Dan juga ada Roy Kiyoshi serta ada Felicia yang tampaknya dekat dengan sosok kuntilanak. Roy silakan. Saya melihat kamu ya sebagai sosok yang perempuan yang tidak misterius di sini, tapi diikuti oleh sosok kuntilanak. Gangguan tidur juga muncul di sini. Selain kuntilanak, saya lihat kalung wewe, kesurupan, fokus point. Saya melihat dia tidak ada pasangannya ya. Maksudnya sampai kapan? Karena saya melihat di sini ada gangguan makhluk gaib yang menutupi penglihatan dia untuk memilih laki-laki. Oke. Gangguan asmara. Mbak Felis tampaknya sudah santai aja ya dengan sosok kuntilanak ini ya. Karena ketika Roy menyebutkannya, kamu tersenyum. Sudah jadi sahabat? Enggak juga sih, karena udah terlalu lama. Udah sering. Jadi terbiasa. Udah biasa. Oke, kami siap mendengarkan ceritanya. Silakan Mbak Felis ya. Kalau masalah ini yang Mbak Kuntilanak ini sebenarnya udah 2 tahunan. 2 tahun lebih lah sekitar itu. Pada saat itu kan waktu aku masih kerja, itu pekerjaanku itu harus meeting gitu. Nah, waktu meeting itu aku nemenin bosku. Itu di suatu tempat sampai tengah malam dengan klien. Itu padahal tempat itu food court kalau siang, tapi kalau malam kan sepi, nggak ada apa-apa. Cuman di situ ada satu kafe yang bisa untuk nongkrong. Nah di situ. Nah waktu itu aku kepengen ke toilet karena aku itu kadang jadi orang yang pemberani, kadang jadi orang penakut banget. Tapi pada saat itu aku nggak ngerasa takut apapun. Jadi aku ke toilet itu sendiri, padahal gelap, nggak ada orang.
Udah, terus habis gitu pulang sekitar jam 12 atau jam 1-an. Tidur biasa, keesokan harinya tidur lagi malamnya kan, aku mimpi. Dan di mimpi itu aku kayak di tempat itu lagi. Di tempat itu lagi dan aku jalan itu kayak diganggu terus. Jadi kayak dia tuh nemplok di sini kan, aku bilang, "Awas awas." Kayak gitu kan. "Apaan sih kamu ikutin aku mulu?" Terus dia ketawa-ketawa aja. Ketawa-ketawa, tahu kan ketawanya gimana. Terus tapi aku nggak takut. Waktu di mimpi itu aku nggak takut. Terus aku ngeliat lagi, dia ada duduk di atas etalase. Terus aku nanya sama dia, "Kamu ngapain sih ngikutin aku terus?" Aku bilang gitu kan. Dia sambil ketawa-ketawa gitu, dia bilang, "Aku mau ikut kamu kemanapun kamu pergi." Terus jadi aku nanya nama dia, tapi aku takut sebutinnya. Sebutkan. Merinding namanya, aku ngerasa kayak ada di sini. Di mana? Hah? Sebutkan namanya. Namanya Tika. Mbak yang memanggil dia Tika atau dia menyebut? Dia sendiri sebut nama. Karena aku nanya sama dia, "Kamu siapa?" Terus dia sambil ketawa, "Aku Tika." Gitu. Ya. Robi. Saya mendengar suara kuntilanak di kuping saya. Ternyata ini memang menghantui kamu seperti ini ya. Saya merasakan energinya kuat sekali untuk sesosok kamu ya. Jadi setelah itu aku ceritakan sama temen. Dan temen itu seorang yang bisa melihat dan ya kalau orang bilang dia tuh juga suhu juga gitu kan. Ketemu di suatu tempat makan. Di situ aku duduk sama dia, terus dia bilang katanya ada yang ngikutin aku. Tapi nggak cuma Tika aja. Ada yang lain. Dan Tika itu jauh di belakang aku. Dan di sebelah kanan kiri aku ada lagi. Jadi aku nanya kan sama dia, "Mimpi aku ini bener nggak?" Gitu kan. Ternyata kata dia ada ya. Dan setelah itu aku jadi susah tidur. Tidur aku subuh terus sampai sekarang jam 5. Pokoknya setelah azan subuh aku baru bisa tidur. Terus gelisah. Sempet juga aku sakit sampai kayak stres ya. Kalau di dokter sih aku sakitnya asam lambung. Terus setelah itu infeksi pencernaan. Tapi yang anehnya itu yang waktu aku harus ke dokter karena aku udah panik banget kan. Rasanya tuh kayak mau mati gitu loh. Terus habis itu aku ke dokter, yang aku ngomong ke dokter malah justru aku ngomongnya, dokternya bilang, "Kenapa?" Aku jawabnya, "Aku takut, Dok." Jadi aku sampai sekarang pun kalau sendirian itu takut. Takut tidur, takut pejamin mata, takut sendiri, pokoknya takut sendiri gitu. Ya, saya perlu kasih statement lagi di sini bahwa saya melihat kamu ya, ketika kamu berbicara, banyak banget orang yang mau masuk ke kamu ya. Saluran lainnya di kepalanya, banyak yang ingin nyambung pada kamu. Jadi berganti-gantian, paralel. Itu yang saya lihat di sini. Dan split seperti skip juga. Numpuk dan double, kemudian berganti, kemudian
hilang dan saya tangkap beberapa karakter makhluk. Roy, kalau kamu lihat ini karakter yang dekati Mbak Felis ini kuntilanak saja atau ada sosok lain? Ada sosok lain selain Tika. Kalau wewe Leak. Tapi saya tidak akan menyebutkan sosok karakter itu karena kamu juga ada keterikatan di sini. Keterikatan? Saya melihat ada di tulangnya dan darahnya ada satu turunan yang bisa merasakan dan bisa melihat. Tapi saya ingin memutus penglihatan ini karena untuk kamu nggak cocok. Karena karakter kamu akan bisa pasangan yang dekat sama dia laki-laki akan mental semuanya, Robi. Karena banyak banget yang jagain di sini. Dan semuanya negatif? Semuanya yang negatif. Saya curiga, apakah kamu pernah ada upaya yang tidak disengaja loncat dari satu ketinggian tempat? Bunuh diri. Loncat? Enggak sih. Jadi mungkin di ketinggian ya aku ya. Waktu itu aku di bukit. Hah? Tapi nggak pengen loncat sih. Di bukit, di Bromo. Di Bromo. Terus ngapain? Aku kesurupan di situ. Terus siapa yang merasuki kamu, kata teman-teman? Seperti apa wujudnya? Kalau aku sendiri aku nggak tahu. Cuman ada orang di situ kan banyak banget orang yang mau lihat sunrise. Jadi ada setelah aku sadar itu ada ibu-ibu yang deketin aku, bilang ke temen aku, dia bilang, Mbak ini ada pegangan apa ya? Soalnya tadi saya melihat ada kabut hitam pekat masuk ke tubuh saya. Katanya kayaknya dia ini suka sama pegangannya Mbak ini. Lalu kamu jawab apa? Aku nggak jawab, waktu itu aku masih baru sadar, lemes banget. Soalnya jadi itu salah saya. Saya salah ngomong di situ. Saya nyadarin kalau itu salah saya. Kamu salah ucap di Iya. situ. Mengucap apa? Jadi waktu nungguin sunrise itu, aku kan berdiri di depan sendiri. Itu banyak banget pohon cemara di depan aku. Tapi ada satu di depan persis gitu. Dan aku ngomong, mungkin kalau pohon cemara ini nggak ada, sunrise-nya bakal bagus banget ya. Aku bilang gitu, nggak ada hitungan menit, aku langsung pusing, terus aku pingsan. Sampai aku kencing nggak kerasa. Karena kayak arwah aku tuh kayak diambil. Dan waktu pingsan itu aku taunya aku lagi terbang, gelap banget. Terbang gelap sampai anginnya tuh di telinga berebet-berebet gitu. Dan aku suruh pilih jalan 1 dan jalan 2.